Universitas Hasanuddin bersama di Australia Indonesia Centre atau EIC resmi menggelar Pair Annual Meeting 2026 di Unhas Hotel and Convention Makassar. Ajang ini mempertemukan ratusan peneliti, pemerintah, dan industri dari Indonesia maupun Australia. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa menegaskan bahwa keberhasilan riset tak hanya diukur dari publikasi ilmiah saja. Ia mendorong agar kolaborasi lintas negara ini mampu menerjemahkan hasil penelitian menjadi rekomendasi nyata yang dapat dimanfaatkan langsung dalam penyusunan kebijakan publik. Sementara itu, Direktur Eksekutif EIC Boyd Wallen menyoroti pendekatan riset yang melibatkan pemangku kepentingan sejak awal perumusan. Ia menyebut kolaborasi PAIR telah membuahkan hasil nyata, salah satunya pada sektor rumput laut yang berkontribusi dalam peta industri di Sulawesi Selatan hingga memasuki tahap komersialisasi bersama mitra industri. Dukungan penuh terhadap ekosistem riset ini juga ditunjukkan dengan kehadiran para pemangku kebijakan, di antaranya Direktur Jenderal Risbang Kemendiksentek Dr. Fauzan Aziman dan Direktur Fasilitasi Riset LPDP Dr. Ayom Widi Paminto. Apresiasi khusus juga disampaikan oleh Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias. Ia menyambut baik program yang didanai secara seimbang, yakni 50% dari Indonesia dan 50% dari Australia. Dan secara khusus difokuskan pada pembangunan Sulawesi, mengingat selama ini peluang riset seringkali berpusat di Pulau Jawa. Seusai sesi pembukaan, Rektor Unhas kembali menegaskan pentingnya riset yang berangkat dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat bawah atau demand driven. Ini sebenarnya PAIR ini salah satu model riset yang bukan hanya kerjasama antara Australia dan Indonesia, tapi salah satu yang memang kita dorong itu adalah demand driven, jadi translate, dan demand driven itu kita nggak boleh hanya dari atas, ini harus dari bawah, sehingga pemilihan topik, pemilihan tempat, pemilihan penelitian itu setelah diskusi dengan masyarakat, diskusi dengan pemerintah, diskusi dengan stakeholder lokal, maka muncullah topik itu. Tentu ada sains sebagai informasi, karena sains itu kan general ya tentang perubahan iklim. Mereka mungkin awalnya nggak tahu tentang perubahan iklim, lama-lama itu yang terjadi ya. Nah itu jadi mekanisme dari kebijakan itu sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk mentranslasi menerjemahkan hasil pertemuan itu menjadi kebijakan. Selain sesi sambutan, hari kedua agenda ini juga diisi dengan diskusi talkshow strategis yang membahas solusi ekonomi sirkular pada industri rumput laut, transisi energi bersih untuk fasilitas kesehatan hingga dampak perubahan iklim pada sektor kesehatan.